Sobat Klasik, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan yang terjadi terhadap penyalinan mushaf Al-Quran. Saya mempunyai 4 naskah mushaf Quran yang ada di hadapan saya ya Sobat Klasik. Nah, 4 naskah ini sudah pernah saya ulas mengenai identifikasi dan juga bentuk rosem, tanda wakof, dan lain sebagainya di video sebelumnya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai berbagai kesalahan yang terjadi dari penyalinan mushaf Al-Quran ini. Seperti itu ya Sobat Klasik. Ada 4 naskah mushaf Quran yang ada di hadapan saya. Ini sama-sama mushaf Quran yang berukuran sedang, ada juga yang kecil. Nah, 4 mushaf ini sama-sama memiliki persamaan, yaitu tidak lengkap, yaitu hanya sebagian dari teks Al-Quran yang dimuat dalam naskah ini, yaitu kebanyakan meliputi surat Al-Baqarah, akan tapi ada mushaf yang itu ada awalan surat Al-Fatihah. Ini 2 naskah ini ada awalan surat Al-Fatihahnya, akan tapi yang 2 ini hanya sebagian dari surat Al-Baqarah, yang ayatnya pun berbeda-beda. Ada yang diawali dari 186, ayat 186 surat Al-Baqarah, ada yang diawali dari ayat ke-62, dan akhirnya juga tidak sama, tapi sama-sama mencakup surat Al-Baqarah dari 4 naskah ini, seperti itu. Nah, di dalam 4 naskah ini ada beberapa kesalahan yang terjadi, seperti itu, yaitu saya akan sebutkan beberapa kesalahan itu. Yang pertama yaitu kesalahan dalam penulisan tanda baca titik pada huruf-huruf seperti huruf ta, huruf sa, huruf shin. Nah, ini banyak terjadi kesalahan, yaitu ada ketika itu harusnya menuliskan huruf shin. Nah, penyalin tidak memberikan bubuhan 3 tanda titik di atasnya huruf shin tadi itu, sehingga bisa dibaca dengan huruf shin, padahal sebagaimana teks Qur'annya bahwa bacaan itu harusnya dibaca memakai huruf shin bukan sin, seperti itu. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini harusnya kan ayat ini dibaca bi anfusihinna arba'ata ashhur. Ash pakai shin besar bukan sin. Nah, akan tapi di naskah yang ini itu tidak ada bubuhan 3 tanda titik, sehingga pembaca bisa membacanya dengan arba'ata ashur, padahal yang benar itu arba'ata ashhur pakai shin, seperti itu. Nah, ini ada kesalahan tanda baca titik pada huruf-huruf tertentu, seperti itu. Ini di naskah ini banyak kesalahan mengenai tanda titik tersebut, seperti itu. Nah, akan tetapi berbeda lagi di naskah yang ini, kesalahan di tanda titik shin, sa, ta itu tidak terjadi kesalahan pada pemberian tanda baca itu, tapi kesalahannya lebih kepada penulisannya, yang harusnya ditulis dengan huruf short. Nah, penyalin menulisnya dengan huruf sin. Nah, sin short. Nah, harusnya short ditulis dengan sin. Nah, itu kesalahan yang terjadi di naskah yang ini mengenai penulisan hurufnya ya, seperti itu. Nah, di naskah yang lain, di 2 naskah yang lain ini ada beberapa kesalahan, tapi kadang kesalahan dalam tulisan sin, shin iya ada, tapi tidak sebanyak dengan naskah yang 2 yang ada di tengah ini, seperti itu. Nah, ini mengenai kesalahan hurufnya. Kemudian kesalahan penyalinan berikutnya yaitu kelebihan huruf, seperti itu. Kelebihan huruf yaitu yang harusnya
ditulis lamnya itu 1, ini ditulis lamnya 2. Sebagaimana contohnya. Nah, contohnya di naskah yang ini ya, ketika menuliskan lam pada bacaan ulaika. Nah, lamnya itu ditulis 2 kali sehingga bentuknya lamnya ada 2. Harusnya kan ulaika ya bentuk lamnya 1 seperti itu. Nah, di naskah yang ini itu kesalahan yaitu dalam hal ada tambahan huruf seperti itu. Nah, ada tambahan huruf. Nah, di naskah ini ada kesalahan dalam hal tambahan huruf. Kalau di naskah yang lain, yang 3 yang lainnya ini tidak ada kesalahan dalam penambahan huruf seperti itu. Hanya kesalahan dalam hal tadi penulisan huruf tanda bacanya. Kalau kesalahan huruf lebih banyak terjadi di naskah Mushaf Quran yang ini ya Sobat Klasik. Ada penambahan kesalahan dalam hal penambahan huruf seperti itu. Kemudian kesalahan penyalinan berikutnya yaitu pengurangan huruf seperti itu. Ada naskah yang hurufnya itu kurang dalam penulisannya. Nah, contohnya itu adalah mana? Saya akan carikan contohnya terhadap kesalahan dalam hal kekurangan huruf seperti itu. Contohnya, nah ini contohnya, yaitu kesalahan huruf yang kurang yaitu huruf qaf. Nah, harusnya dibaca yaqiluna. Nah, ini qafnya hilang sehingga orang baca seperti membaca ya'luna. Padahal harusnya itu dibaca yaqiluna, ada huruf qafnya. Nah, ini ada beberapa kata di dalam naskah yang ini itu ada beberapa yang itu kekurangan huruf dalam ketika menyalinnya seperti itu. Nah, itu beberapa kesalahan, ada yang kesalahan dalam segi kekurangan tanda baca di penulisan huruf, ada kesalahan dari sisi ada penambahan huruf, dan juga ada kesalahan dari sisi kekurangan huruf seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan itu ada beberapa naskah yang melakukan pembenaran atas kesalahan-kesalahan tersebut seperti itu, sehingga tidak dibiarkan tidak dibiarkan harusnya dibaca shin ditulis sina. Ada naskah yang itu diberikan pembenaran. Nah, pembenaran itu diletakkan di pinggir dari teksnya sehingga ada di bias pinggirnya, seperti atau yang disebut dengan skolia ya. Skolia itu ada teks tambahan di pinggir dari teks tersebut. Nah, itu di naskah Mushaf Quran ini itu digunakan, tulisan di pinggir itu digunakan untuk pembenaran atas kesalahan-kesalahan tadi, baik dari kesalahan tanda baca yang tidak ada atau kesalahan kekurangan huruf atau kelebihan. Nah, itu ada pembenaran di pinggir atau di skolia tadi seperti itu. Ya, skolia tadi kan dalam beberapa buku filologi kan sebagai teks tambahan yang ada di pinggir dari teks matanya atau teks tersebut. Nah, di mushaf ini, di mushaf Quran ini tidak semuanya ada catatan pinggirnya ya. Ada beberapa yang tidak ada seperti yang ini. Mushaf Quran yang ini tidak ada catatan pinggirnya mengenai kesalahan tadi. Nah, tapi di 3 yang lainnya ada pembenaran mengenai kesalahan-kesalahan tersebut di pinggir teks yang terjadi kesalahan tadi itu, sehingga ketika membaca dari mushaf tersebut dapat diketahui bahwa ada kesalahan dan bacaan yang benar itu terletak di pinggir dari teks itu seperti itu. Nah, bentuk pemberian pembenaran terhadap kesalahan itu, kalau teksnya itu bentuknya adalah vertikal tulisannya ya. Nah, kesalahan itu atau pembenaran dari kesalahan itu ditulis dalam bentuk horizontal. Nah, itu cirinya dari beberapa mushaf
ini ya, pembenaran dari mushaf ini bentuknya seperti itu, pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan itu. Nah, baik pembenarannya itu atas kesalahan tulisannya atau kekurangan tulisan, atau juga ada tambahan catatan pinggirnya itu bukan untuk pembenaran atas kesalahan tadi, tapi untuk penulisan penamaan juz. Ya, ketika menulis itu akhir dari juz 2 dan awal dari juz 3, nah itu ditulis di pinggirnya, yaitu al-juz usalis, nah itu diletakkan di pinggir. Nah, dan bedanya ketika catatan pinggir itu untuk pembenaran kesalahan menggunakan tinta hitam, kalau itu catatan pinggirnya untuk penulisan penamaan juz itu menggunakan tinta merah, seperti itu. Nah, tentang penamaan juz di beberapa naskah ini itu sama menggunakan tinta merah, tapi kalau tentang pembenaran kesalahannya, nah hanya tidak semua naskah ada pembenaran kesalahannya. Ini tadi kan tidak ada. Nah, yang 3 yang lainnya itu pembenarannya dengan menggunakan tinta hitam yang bentuknya vertikal, bentuknya horizontal tulisannya seperti itu. Nah, itu bentuk catatan pinggir atas pembenaran kesalahan-kesalahan dari proses penyalinan tadi itu ya Sobat Klasik. Nah, kemudian perlu Sobat Klasik tahu juga kesalahan-kesalahan dalam penyalinan tadi, huruf-huruf yang sering terjadi kesalahan itu kebanyakan huruf-huruf yang mempunyai kedekatan dalam makhorijul huruf, seperti itu. Nah, kesalahan-kesalahan itu banyak terjadi makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu kan tempat keluarnya huruf ya. Abata. Nah, itu ketika sama-sama huruf itu dikeluarkan dari rongga tenggorokan, nah itu banyak terjadi kesalahan ya. Huruf yang salah itu ya sama-sama yang huruf yang keluarnya itu dari rongga tenggorokan, seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara mushaf ini itu banyak terjadi kesalahannya itu terhadap makhorijul huruf yang berdekatan, seperti itu. Oke, itu yaitu kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam mushaf ini. Nah, kemudian penyebab dari kesalahan-kesalahan ini ada beberapa hal ya. Kenapa terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyalinan 4 mushaf Quran ini? Ada beberapa hal yang memfaktori. Yang pertama bisa dilihat dari kelalaian penyalin. Karena saya bisa mengatakan seperti itu karena di beberapa naskah kesalahan itu ketika terjadi kesalahan dalam penulisan huruf yang harusnya sin ditulis dengan shin atau harusnya shin ditulis dengan sin, tidak ada 3 tanda titiknya, itu dicoret sehingga penyalin ada kesalahan dari kelalaian penyalin dan dibenarkan di catatan pinggirnya, seperti itu. Ada bentuk dicoret dengan tinta hitam lalu dibenarkan di catatan pinggir. Penyebab pertama menurut analisa saya dari pembacaan terhadap 4 naskah ini, itu yang pertama penyebabnya adalah kelalaian dari penyalin, seperti itu. Yang kedua adalah basic penyalin. Basic penyalin yang awalnya sebelum melakukan penyalinan ini, basicnya adalah hafalan ketika membaca Quran. Karena praktek atau hafalan Quran itu masih terjadi pada masa awal Islam. Ketika pada masa Nabi pun basic terhadap pemahaman Quran itu ya basicnya hafalan. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan dan penyalinan, seperti itu. Karena basicnya hafalan, kurang menguasai terhadap teknik penulisan teks Quran itu, sehingga ketika menuangkan dalam bentuk tulisan banyak terjadi kesalahan, seperti terjadi kekurangan huruf tadi, atau terjadi harusnya itu ada dibaca panjang menggunakan, kalau Rasul Usmani itu menggunakan fathah berdiri, nah dia menggunakan Rasul Imla'i, nah itu kan
bisa terjadi disebabkan oleh basic hafalan dari penyalinnya itu sendiri. Kemudian kesalahan faktor atau penyebab kesalahan berikutnya yaitu kurangnya ilmu penulisan tadi, karena basicnya awalnya adalah hafalan sehingga teknik penulisan teks Quran, teks Arab itu kurang pengetahuan sehingga terjadilah banyak kesalahan-kesalahan, banyak coretan-coretan dalam mushaf tersebut. Meskipun ada pembenarannya, tapi awalnya kan dia penyalinnya ini kan mengalami kesalahan penulisan, meskipun kemudian menyadari dan ada coretannya dan dibenarkan di pinggir, tapi awalnya kan ada kesalahan dan itu bisa terjadi disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan mengenai tata cara penulisan teks Quran seperti itu. Nah, itu beberapa hal kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses penyalinan mushaf Quran di masa lampau ya, yang itu terlihat dari beberapa naskah kuno yang berupa mushaf Quran yang ada di hadapan saya ini seperti itu. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan terhadap penyalinan yang berupa mushaf Quran. Semoga memberikan manfaat bagi sobat klasik yang punya konsen dalam kajian naskah kuno berupa mushaf Quran. Selain membahas mengenai isi teks, bentuk aksara, bentuk tulisan, bentuk rasm, ada tanda wakaf dan lain sebagainya dalam kajian ulumul Quran dipraktekkan dalam mengkaji naskah kuno berupa mushaf Quran ini. Kajian mengenai kesalahan-kesalahan terhadap penyalinan ini juga mempunyai kajian yang menarik untuk para sobat klasik yang suka terhadap kajian mushaf Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.